Assalamualaikum. Hai semuanya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, hai, salam kenal. Kali ini kita akan sharing and caring lagi bersama-sama dan akan membahas topik yang sedang marak sekali nih di kalangan remaja. Tungguin kita di The Four Podcast People. Aku Lilik Nihaya selaku host di sini. Selamat datang di podcast kita yang akan membahas tentang cyberbullying. Dan aku Renita, co-host di podcast kali ini. Bersama-sama kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa melawan kekejaman cyberbullying. Nah, sebelum kita mulai, aku akan definisikan dulu apa itu cyberbullying. Jadi, cyberbullying itu seperti perundungan, tetapi dilakukan lewat internet, seperti pesan teks, media sosial, atau platform online lainnya. Tujuannya adalah untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Hal ini menjadi masalah serius terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan perundungan. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari kekejaman cyberbullying ini. Dan untuk membahas hal ini, kita mengajak dua narasumber ahli yang akan bergabung dengan kita pada hari ini. Pertama, ada Vidi, seorang ahli perlindungan anak. Hai Vidi. Hai Renita dan hai semuanya, senang bisa bergabung di sini dan berbicara dengan topik yang penting ini. Dan narasumber kita yang kedua adalah Juan yang pernah mengalami cyberbullying sendiri. Hai Juan. Halo semuanya, nama saya Juan Christian Parangin. Di sini saya sebagai narasumber dan pernah menjadi korban cyberbullying. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman saya dan bagaimana kita bisa menghadapi cyberbullying itu. Baik, salam kenal semuanya. Gimana semuanya udah bersiap kan untuk berdiskusi kali ini? Kami sangat bersemangat untuk mendengar pandangan dan saran dari kedua narasumber kita hari ini. Sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu nih, kasus bullying terutama di dunia digital terungkap bahwa 45% dari 2.770 anak di Indonesia mengaku pernah mengalami cyberbullying. Bahkan, bukan hanya anak remaja saja yang pernah mengalami hal seperti ini, orang dewasa juga mendapat cyberbullying. Melihat hal ini, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai cyberbullying? Bagaimana Juan, apakah tidak keberatan menjawab pertanyaan ini? Baik, saya akan menjawabnya. Yang paling utama dari cyberbullying ini menurut saya adalah kurangnya kesadaran diri untuk menghargai orang lain. Menghargai apapun yang orang lain punya. Cyberbullying tidak terjadi lagi jika setiap manusia mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan bisa menghargai dirinya sendiri. Mari kita lanjutkan. Vidi, bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang perlindungan anak dari cyberbullying? Tentu Renita, perlindungan anak dari cyberbullying sangat penting dalam era digital saat ini. Orang tua dan pengasuh harus aktif dalam mengajarkan anak-anak mereka tentang cara menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Mereka juga harus memantau aktivitas online anak-anak mereka dan memastikan anak-anak tahu bahwa mereka dapat mengandalkan orang tua jika mengalami situasi yang tidak nyaman. Benar, sangat penting sekali peran orang tua untuk mendidik anaknya. Juan, mungkin kamu bisa menceritakan pengalamanmu, bagaimana kamu bisa mengalami cyberbullying itu sendiri dan bagaimana kamu bisa mengatasi cyberbullying itu. Pengalaman saya dengan cyberbullying itu sangat tidak mudah. Tetapi saya belajar bahwa mencari dukungan dari orang-orang sekitar itu adalah kunci utamanya. Berbicara dengan teman-teman dan keluarga tentang apa yang saya alami memberi saya kekuatan untuk melaluinya. Terima kasih atas keberaniannya Juan. Renita, bisa aku bertanya bagaimana kita bisa membantu korban cyberbullying untuk pulih dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Kasih Lilik. Itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Proses pemulihan dari cyberbullying itu membutuhkan waktu dan dukungan yang konsisten. Korban perlu merasa didukung dan didengar oleh orang-orang sekitar mereka. Dan mungkin juga perlu mencari bantuan profesional seperti konselor atau psikolog.
Sekarang, Vidi, adakah saran khusus yang ingin kamu berikan kepada orang tua atau pengasuh tentang cara melindungi anak-anak dari cyberbullying? Ada lilik opini saya ya, orang tua itu harus terbuka dan aktif dalam berbicara dengan anak-anak tentang internet dan berisiko yang terkait dengannya. Mereka juga harus memastikan anak-anak mereka tahu bahwa mereka dapat datang kepada orang tua jika mereka mengalami masalah atau pertanyaan tentang penggunaan internet. Terima kasih atas saran-saran tersebut, Vidi, akan sangat membantu sekali untuk orang tua dan pengasuh yang mendengarkan. Sekarang, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang cara melawan cyberbullying. Oke, host juga mau ikutan menjawab, silahkan. Menurut saya, salah satu cara melawan cyberbullying adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bahaya dan dampaknya cyberbullying. Kita perlu mengajari anak-anak dan remaja bagaimana cara perilaku cyberbullying di dunia media sosial. Dan kita juga perlu mengajari anak-anak cara merespon bijaksana di media sosial. Setuju, Renita. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan budaya positif di dunia online. Kita bisa mendukung dan memperkuat tindak-tindakan yang membangun seperti saling mendukung dan menghargai satu sama lain dan perform online manapun. Benar sekali. Dan kita juga harus ingat bahwa melawan cyberbullying bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab yang kolektif. Kita perlu bekerja sama sebagai masyarakat untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung. Sepakat sekali dengan apa yang kalian katakan, melawan cyberbullying memang memerlukan upaya bersama dari semua pihak. Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan membangun budaya positif, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan yang lain dari bahaya cyberbullying. Selain itu, penting juga untuk memperkuat keterampilan emosional anak-anak dan remaja. Mereka perlu belajar cara mengelola emosi mereka dan membangun rasa percaya diri yang kuat, sehingga mereka lebih mampu menghadapi tekanan dan intimidasi di dunia maya. Benar ya Nita, mengembangkan hubungan yang sehat dan terbuka antara orang tua dan anak juga sangat penting. Anak-anak harus merasa nyaman untuk berbicara dengan orang tua mereka tentang pengalaman online mereka, termasuk jika mereka mengalami cyberbullying. Ya, kita perlu memastikan bahwa korban cyberbullying merasa didengar dan didukung, baik oleh orang tua, teman, maupun sekolah. Dukungan sosial sangat penting dalam membantu mereka pulih dan merasa lebih kuat. Saya setuju dengan kita juga perlu mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjadi pahlawan digital, yaitu dengan tidak menyebarkan atau mendukung perilaku cyberbullying dan sebaliknya, mengambil tindakan untuk melindungi orang lain dari kejahatan online. Dengan begitu, anak-anak akan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi cyberbullying dan menciptakan lingkungan online yang lebih bersih dan lebih aman dan positif bagi semua orang. Betul, Renita. Sekarang mari kita fokuskan pada langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh orang tua, guru, dan komunitas untuk melawan cyberbullying. Saya akan menjawab salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan cyberbullying ketika itu terjadi. Benar sekali, Vidi. Banyak korban cyberbullying tidak tahu harus berbuat apa dan merasa sendirian. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka bisa melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa yang dapat bertanggung jawab. Selain itu, kita juga perlu mengedukasi anak-anak tentang pentingnya memilih teman secara bijak di dunia online untuk menjaga privasi dan batasan pribadi. Dan orang tua juga harus aktif terlibat dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka dan membimbing mereka tentang cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Sebagai masyarakat, kita harus berkomitmen untuk tidak membiarkan cyberbullying menjadi hal yang biasa. Kita semua memiliki peran untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban. Saya sepenuhnya setuju, Vidi. Melalui kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan ramah bagi semua orang. Semoga dengan langkah-langkah yang kita ambil, yang kita pelajari, kita dapat mengurangi dan bahkan menghentikan cyberbullying di masa depan. Betul sekali, saya sangat berharap dengan edukasi yang tepat dan kerjasama dari semua pihak, kita bisa mencapai tujuan tersebut. Tadi kita sudah diskusi banyak nih mengenai melawan kekejaman cyberbully. Dan sebelum mengakhiri percakapan kita hari ini, kita mungkin mau main games dulu yuk. Gamesnya ini mitos atau fakta. Ya, betul. Akan seru jika penutupan diakhiri dengan yang gembira. Jadi kita bisa langsung menjawab pertanyaan apakah itu mitos atau fakta. Host juga boleh ikutan loh. Oke, kita akan mulai untuk pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, media sosial mengubah anak menjadi pelaku cyberbully. Siapa yang mau jawab duluan? Saya. Kalau menurut saya itu mitos. Bolehkah saya menambahkan pendapat, Lilik? Boleh dong. Oke. Karena ada banyak sebab yang membuat anak menjadi pelaku cyberbullying. Media sosial hanya berperan kecil dalam hal ini. Kalau saya juga mitos deh. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mitos atau fakta. Kita bisa membuli orang tanpa kita ketahui atau bisa dibilang kita bisa membuli orang tanpa kita sengaja. Saya akan jawab kalau itu fakta. Oke, lanjut. Kalau saya akan bilang itu mitos. Karena kategorinya membuli ya jelas membuli itu tindakan yang sengaja. Kalau begitu, saya juga ikutan mitos deh. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mitos atau fakta, parental control adalah alat terbaik untuk menyatukan kegiatan anak di dunia maya. Ayo, siapa yang akan jawab? Saya menjawab itu mitos. Berfokus hanya pada satu metode keamanan internet membuat Anda tidak memahami arti keamanan yang sebenarnya. Saya setuju dengan Vidi. Baiklah, selesai juga pembahasan kita kali ini. Sebelum itu, adakah pesan terakhir yang ingin kita sampaikan? Pesan saya untuk orang tua dan pengasuh adalah selalu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi edukasi yang dikomunikasi adalah kunci utama dalam melindungi mereka dari cyberbullying. Dari pengalaman saya ingin menyampaikan kepada semua korban cyberbullying di luar sana, jangan pernah merasa sendirian. Cari dukungan dari orang-orang di sekitar kalian dan ingat bahwa banyak orang yang siap membantu kalian. Jangan pedulikan sebagaimanapun omongan seseorang terhadap kita. Jadikan media digital bukan menjadi ancaman untuk anak-anak kita, tapi media digital buat menjadi ruang edukasi untuk anak-anak kita. Pesan yang saya ingin sampaikan itu adalah saya ingin menekankan pentingnya dukungan emosional. Jika merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan sangat penting untuk diri kita sendiri. Terima kasih banyak Vidi dan Juan atas kerjasama, waktu, dan wawasan yang sangat berharga ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa membantu banyak orang memahami dan melawan cyberbullying. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Jangan lupa, kita semua punya peran penting dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan bersih. Selalu mendukung satu sama lain di dunia maya. Tetap jaga kesehatan mental dan fisik kalian semua ya. Semoga harimu menyenangkan dan tetap berpikir positif. Sampai jumpa.